Halo, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Siapa yang udah gak sabar buat impa pada hari ini? Aku kak. Oke, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun dan juga hari ini kita mau beribadah, kita harus membukanya dengan doa. Nah, ayo lipat tangan semuanya, tutup mata, tundukkan kepala. Nggak boleh ngintip. Oh, nggak ada ngintip. Oke, sudah. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impa pagi ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selanjutnya
kita mau membaca firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga hingga yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 9. Bisa minta tolong mamanya atau papanya, 2 Raja-Raja itu perjanjian baru atau lama ya? 2 Raja-Raja itu ada di perjanjian lama. Tulisannya kalau di Alkitab itu 2 Raj. Sudah ketemu? Kalau sudah dicari pasal 7 yang tulisannya besar angka 7. Setelah ketemu pasal 7, dicari ayat yang ketiga hingga ke-9. Oke, Kak Agnes tunggu. Sudah belum ya? Kayaknya sudah. Adik-adik juga bisa lihat nih di layar. Kita baca bersama-sama ya. Kak Agnes baca di sini dan adik-adik baca di rumah masing-masing. Oke? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 9. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Ayat 4. Jika kita berkata, "Baiklah kita masuk ke kota," padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah firman Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang nyaman, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak firman Tuhan hari ini dibawakan oleh siapa? Langsung aja kita dengarkan ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi ketemu sama Kak Giani. Hari ini kita sama-sama mau mendengar cerita dan juga firman Tuhan. Adik-adik, adakah yang pernah mendengar cerita tentang orang Samaria yang kelaparan? Wah, ternyata sepertinya banyak yang belum pernah mendengar ceritanya ya.
Jadi adik-adik, waktu dulu orang Samaria pernah mengalami kelaparan yang sangat hebat. Di tempat mereka tinggal tidak ada makanan, tidak ada minuman yang cukup untuk mereka makan dan juga untuk mereka minum. Karena apa? Karena sewaktu itu Samaria sedang dikepung oleh bangsa Aram. Nah, adik-adik, karena mereka dikepung, pintu masuk dan keluar kota Samaria itu dijaga ketat oleh bangsa Aram, oleh tentara-tentara Aram. Sehingga pasokan makanan, sehingga orang-orang yang mengantarkan makanan ataupun minuman tidak dapat masuk ke Samaria dengan mudah. Nah, tetapi adik-adik, waktu dulu itu ada 4 orang sakit kusta. Nah, mereka itu adalah orang-orang Samaria. Adik-adik tahu nggak sakit kusta itu apa? Jadi, sakit kusta itu adalah orang yang sakitnya itu badannya penuh dengan luka. Dan pada zaman dulu, pada waktu itu, sakit kusta adalah sakit yang sangat hina. Jadi, orang yang menderita sakit kusta itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Orang-orang sakit kusta itu tidak boleh berteman dengan orang-orang yang sehat, tidak boleh tinggal di dekatnya orang yang sehat. Mereka harus tinggal jauh, mereka harus ada di luar, tidak boleh ada di dalam kota. Begitu juga yang dialami oleh 4 orang sakit kusta. 4 orang Samaria yang sakit kusta ini, mereka tidak boleh masuk ke dalam kota, sehingga mereka hanya tinggal di luar gerbang pintu masuk kota Samaria. Karena mereka kelaparan, terus mereka juga tahu teman-teman mereka yang ada di dalam kota Samaria juga kelaparan. Akhirnya mereka bingung, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita tidak kelaparan dan teman-teman kita yang ada di dalam tidak kelaparan. Nah, adik-adik, biarpun orang sakit kusta ini, 4 orang sakit kusta ini diasingkan, mereka itu dibuang, tidak dianggap oleh keluarga mereka atau teman-teman mereka yang ada di dalam kota, tapi mereka masih ingat pada mereka, masih ingat pada orang-orang Samaria yang ada di dalam. Gimana ya nasibnya mereka? Mereka bisa makan gak ya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa makan dan orang-orang lain juga bisa makan? Mereka berpikir, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Lalu ada yang berpikir seperti ini, gimana kalau misalnya kita masuk aja ke dalam? Siapa tahu di dalam ada makanan. Lalu yang lainnya bilang, gak mungkin lah ada makanan. Di dalam aja mereka kelaparan. Paling kalau kita masuk ke dalam, kita akan dikucilkan, kita akan kelaparan juga seperti mereka. Sama aja dong. Nah, lalu mereka berpikir lagi, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, lalu ada yang mengeluarkan ide seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita tetap di sini aja? Jadi kita nggak usah kemana-mana. Ya, kita kelaparan di sini aja. Kita tunggu sampai ada pasokan makanan datang ke sini. Lalu yang lain berkata, ya berarti nggak ada yang bisa kita lakukan dong. Sama aja kita tetap di sini sambil menahan lapar. Lalu mereka kembali memikirkan, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Masa kita hanya diam di sini saja? Lalu terfikirlah oleh mereka untuk menyeberang ke perkemahan bangsa Aram. Tapi mereka berpikir lagi, kalau misalnya mereka nyebrang ke perkemahan bangsa Aram, pasti mereka nanti akan dibunuh oleh tentara bangsa Aram karena mereka orang Samaria. Wah, lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Mereka berpikir terus, mereka mencoba untuk mencari ide lain. Tapi ternyata mereka memberanikan diri untuk menyeberang ke perkemahan bangsa Aram. Akhirnya mereka berpikir, wah kalau kita diam aja kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Yaudah, kita harus berkorban, kita harus menyeberang ke perkemahan bangsa Aram supaya kita bisa mengambil makanan lalu kita bisa memberikannya kepada orang lain di dalam kota Samaria. Lalu adik-adik akhirnya
mereka menyeberang dan menuju ke perkemahan bangsa Aram. Tiba-tiba sampai di sana mereka kaget, mereka terkejut. Karena apa? Karena ternyata perkemahannya sudah kosong. Wah, kenapa perkemahannya sudah kosong? Ternyata tidak ada tentara yang menjaga di sana, dan juga tidak ada tentara bangsa Aram, tidak ada orang-orang di sana. Jadi betul-betul kosong, tidak ada apapun. Nah, 4 orang sakit kusta ini, mereka bingung. Kemana perginya semua bangsa Aram? Kemana tentara-tentara itu? Kenapa perkemahannya ditinggalkan kosong begitu saja? Adik-adik, ternyata tentara bangsa Aram dan juga orang-orang yang ada di sana itu semuanya sudah kabur, sudah pergi, karena mereka mendengar suara keras dan juga suara yang berdentum, seperti perkemahan mereka sedang dikepung oleh orang lain. Tapi ternyata yang terjadi adalah suara itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan suara dentuman, Tuhan mendatangkan suara yang keras untuk menakuti tentara bangsa Aram, supaya perkemahannya ditinggalkan. Nah, 4 orang sakit kusta ini menemukan banyak sekali tumpukan makanan dan juga minuman. Mereka berpesta, mereka makan sampai kenyang, mereka minum sampai kenyang. Tetapi mereka tiba-tiba teringat, bagaimana kalau kita membawakan orang-orang di Samaria juga makanan yang ada di sini? Lalu tapi yang satunya lagi berpikir, tapi kita kan nggak boleh masuk. Gimana caranya kita berikan makanan ini kepada mereka? Nah, adik-adik, mereka tidak menghabiskan makanan begitu saja, tetapi 4 orang sakit kusta ini masih mengingat orang lain yang ada di dalam kota Samaria. Walaupun orang-orang yang dalam kota Samaria ini semuanya mengucilkan mereka, semuanya mengusir orang-orang sakit kusta ini, semuanya menghina orang-orang sakit kusta ini. Tapi orang sakit kusta ini tidak mendendam, mereka tidak marah dan juga mereka tidak meninggalkan teman-teman atau saudaranya mereka yang di dalam kota. Akhirnya 4 orang sakit kusta ini kembali lagi ke pintu gerbang Samaria. Mereka memberitahukan kepada penjaga gerbang yang ada di sana kalau perkemahan orang Aram sudah kosong dan mereka bisa mengambil persediaan makanan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh mendendam. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh marah walaupun kita sudah diejek, kita sudah dihina, kita sudah dijailin sama teman, ataupun kita sudah dimarahin. Nah, kita tidak boleh dendam. Kita harus tetap mengasihi dan berbagi kasih pada semuanya. Nah, coba adik-adik lihat ya, tadi 4 orang sakit kusta, mereka tidak marah, mereka juga tidak dendam pada orang-orang di Samaria, tetapi mereka tetap mengingat, mereka tetap membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang lain. Adik-adik pernah nggak di sekolah waktu sebelum ada pandemi, pernah nggak kalian berbagi dengan orang lain? Semuanya pasti pernah ya, apalagi kita waktu itu pernah berbagi dengan oma opa di panti jompo dan juga teman-teman di panti asuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita berbagi berkat kepada orang lain. Lalu Kak, gimana caranya kita bisa berbagi berkat lewat rumah? Kita kan tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa masuk sekolah, kita juga tidak bisa ke panti jompo, ke panti asuhan. Lalu, bagaimana cara membagikan berkatnya? Kita bisa membagikan berkat pada orang-orang terdekat kita. Kita bisa membagi berkat dengan mama, dengan papa, dengan kakak, atau dengan adik yang ada di rumah. Caranya adalah dengan kita selalu mendoakan mereka, mendoakan kesehatan mama, mendoakan kesehatan papa, dan juga anggota keluarga yang lain. Kalian juga bisa mendoakan teman-teman dari rumah, dan itu adalah berkat yang luar biasa yang kalian berikan untuk teman-teman yang lain. Kalian juga bisa mendoakan bapak ibu guru, kalian juga bisa mendoakan kakak layan, ataupun orang lain yang kalian sayangi. Bahkan semua orang juga boleh kalian
berikan berkat melalui doa. Jadi adik-adik diingat semuanya ya, walaupun kita hanya di rumah, walaupun kita masih kecil, walaupun kita terbatas untuk melakukan segala sesuatu, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita juga bisa membagikan berkat kepada orang lain lewat doa. Karena doa adalah jalan kita berbicara kepada Tuhan, dan setiap doa kita dengan tulus akan didengarkan oleh Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik ya? Mulai sekarang kita harus mendoakan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekian firman Tuhan Kak Gia hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa menjadi berkat dan juga terang bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang udah gak sabar buat aktivitas? Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan untuk minggu ini. Sudah siap? Boleh disiapkan catatannya, boleh minta tolong mama, papa buat membantu mencatat aktivitasnya. Oke? Atau di foto juga boleh. Oke, selamat mendengarkan. Gimana adik-adik? Aktivitasnya gampang kan? Nah, karena gampang, kakak berharap adik-adik semuanya mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ada cara untuk mengumpulkan aktivitas IMPA. Kalau selama ini mungkin adik-adik masih bingung ya. Kemana kak ngumpulinnya? Kemana ya kak ngumpulinnya? Aku bingung. Nah, ini Kak Gia kasih tahu bagaimana cara mengumpulkan aktivitas IMPA. Pertama, kalian yang pasti kerjakan dulu aktivitasnya. Jangan sampai yang dikumpulkan bukan aktivitasnya, tapi malah foto selfie lagi makan bakso. Bukan ya, yang dikumpulkan adalah aktivitas hari ini. Nah, kalian pertama minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, minta tolong untuk foto hasil aktivitas kalian. Kalau misalnya aktivitasnya disuruh video, berarti kalian harus buat videonya dulu. Kumpulinnya ke grup apa, Kak? Ke grup Pekat PA. Mama pasti punya kok grup Pekat PA. Nanti kalian minta tolong mama ya untuk membuka grup Pekat PA. Setelah kalian buka grup Pekat PA, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu bukan gambar loading ya, tapi memang gambar handphonenya Kak Gia memang bentuknya seperti loading. Nah, kalau kalian misalnya sudah membuat fotonya nih, kalian mau mengumpulkan. Nah, ada satu yang harus kalian lakukan dan ini wajib dilakukan oleh semua adik-adik yang mau mengumpulkan aktivitas. Kalian harus menuliskan di bawah hasil karya kalian tulisan tanggal, underscore, atau garis yang ada di bawah, nama kalian, lalu garis lagi, kelas. Jadi misalnya nih, aktivitasnya disuruh membuat video menari, TAAT, seperti kemarin. Nah, kalian buat videonya, lalu kalau misalnya kalian bingung, boleh kalian kirim dulu. Setelah kalian kirim, bawahnya kalian ketik deh tanggalnya. Misalnya tanggalnya tugas hari ini tanggal 7 Februari 2021. Lalu dikasih garis underscore, lalu dikasih namanya G ya. Lalu underscore lagi kelasnya. Karena Kak Gia masih kelas TK, masih imut-imut, berarti Kak Gia tulis TK. Seperti itu ya adik-adik caranya. Kenapa sih Kak? Kok harus dikasih seperti itu? Iya, karena kakak-kakak Pekat PA, kakak-kakak layan,
punya hadiah untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya, kakak bisa bingung ini punya siapa. Karena hasilnya kan bagus-bagus. Nanti kakak kira itu punyanya Kak Gia sendiri, bukan punya adik-adik. Jadi jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan kelas ya. Kebalik. Tanggal, nama, dan kelas. Supaya kakak-kakak bisa absen dengan mudah. Dan kalau misalnya kalian rajin, bisa langsung diantarkan hadiahnya di setiap akhir bulan. Salah, bukan akhir bulan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun nanti kakak-kakak akan rekap. Yang paling banyak mengumpulkan aktivitas akan ada hadiahnya. Sudah ada loh yang dapat hadiahnya dari tahun 2020 kemarin. Banyak sekali aktivitas yang dikumpulkan sama adik-adik. Keren-keren, bagus-bagus. Kakak sampai bingung mau pilih siapa yang menang. Jadi di tahun 2021 ini, jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian di grup Bakat PA supaya bisa dapat hadiah lagi. Oke? Ya, udah mau selesai aja nih IMPA pada hari ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mengakhiri, kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
Karena tadi kita sudah mulai dengan berdoa, maka selanjutnya kita juga harus menutup dengan doa. Yuk, disiapkan dulu, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyambut Engkau dengan sukacita dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kakak layan kami dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat dan juga tetap melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, IMPA pada hari ini sudah selesai. Nah, tapi jangan langsung di-close ya, karena Kak Agnes punya pesan untuk adik-adik sekalian. Yang pertama, adik-adik harus terus rajin berdoa dan beribadah, karena kepada Tuhan sajalah kita harus berpegang. Nah, selanjutnya, Kak Agnes juga mau berpesan kepada adik-adik agar tetap menyayangi orang tua dan juga teman-teman. Nggak boleh membantah orang tua dan harus menyayangi semua teman-teman kita. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Di masa pandemi seperti ini penting banget buat adik-adik, buat orang-orang di sekitar kita untuk terus menjaga kesehatan. Setelah keluar dari rumah, setelah pulang dari habis keluar, harus langsung cuci tangan, langsung mandi kalau perlu dan ganti baju, biar kuman-kuman atau virus-virus dari luar itu nggak mengenai kita ataupun mengenai orang di rumah kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi kalau perlu nggak usah keluar-keluar, oke? Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.